Halo, perkenalkan nama saya Niputu Intan Kumala Dewi, nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Gede Bagus Indarnaya, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Aglahul Karim Prasetyo, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Putu Andika Wahidi, nomor absen 17. Di sini saya akan menjelaskan transformasi geometri, yaitu translasi. Translasi adalah perpindahan posisi suatu objek jika dinyatakan dalam koordinat kartesius. Translasi merupakan perpindahan titik-titik koordinat suatu objek ke arah dan jarak tertentu. Pada peristiwa translasi ini, ukuran objek tidak mengalami perubahan. Berikutnya ada persamaan translasi. Jika titik P yang memiliki koordinat x, y ditranslasikan sejauh AB, akan dihasilkan titik P aksen dengan koordinat x aksen, y aksen secara matematis. Koordinat akhir pada proses translasi dinyatakan sebagai berikut. Pxy ditranslasikan TAB, jadinya P aksen x tambah A, y tambah B. Pxy sama dengan koordinat titik awalnya. A yaitu pergeseran pada sumbu min x, B sama dengan pergeseran pada sumbu min y. Dan yang terakhir, Px tambah A, y tambah B yaitu koordinat akhir setelah pergeseran. Berikut adalah contoh soal. Gambar di samping saya menunjukkan bahwa suatu bangun persegi ABCD mengalami translasi atau pergeseran hingga berada di posisi persegi A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Lalu, berapakah pergeseran atau perpindahan bangunannya? Untuk tahu jumlah pergeserannya, coba hitung jarak satuan antara bangun ABCD dan A aksen, B aksen, C aksen, D aksen ke arah sumbu min X dan sumbu min Y. Sini saya akan membahas langsung dari contoh soal tersebut. Dari hasil pengamatan, diperoleh bahwa bangun persegi ABCD bergeser 5 satuan ke arah sumbu X positif, A sama dengan 5, dan 5 satuan ke arah sumbu min Y negatif, B sama dengan min 5. Setelah tahu pergeserannya, tentukan dahulu koordinat awal setiap titik pada persegi seperti berikut. Koordinat A yaitu min 3,4, koordinat B yaitu min 1,4, koordinat C yaitu min 3,2, koordinat D yaitu min 1,2. Terakhir, tentukan koordinat akhir persegi tersebut menggunakan persamaan translasi. Jadi, hasilnya sesuai dengan gambar yang ada ya. Kali ini saya akan menjelaskan materi rotasi. Rotasi identik dengan perputaran suatu benda. Sebenarnya apa rotasi dalam matematika itu? Rotasi adalah perpindahan titik-titik suatu objek pada bidang geometri dengan cara memutarnya sejauh sudut A. Oleh karena rotasi termasuk perpindahan, maka arah rotasi memengaruhi tanda sudutnya. Jika arah rotasi searah dengan putaran jarum jam, maka sudutnya bertanda negatif. Sementara itu, jika arah rotasi berlawanan dengan arah putaran jarum jam, maka sudutnya bertanda negatif. Secara matematis, rotasi dilambangkan sebagai R, P, A, dengan P sama dengan pusat rotasi dan A sama dengan besaran sudut rotasi. Secara umum, rotasi dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada rotasi terhadap titik pusat 0,0. Bisa kamu lihat pada contoh berikut. Gambar samping menunjukkan bahwa titik K dirotasi sejauh A melalui titik pusat 0,0 hingga berada di posisi K. Secara matematis, persamaan rotasi yang melalui titik pusat dinyatakan sebagai berikut. Yang kedua, rotasi terhadap titik pusat A, B. Rotasi tidak harus berpusat di titik 0,0. Berikut ini merupakan contoh titik yang dirotasi dengan pusat A, B. Gambar di samping menunjukkan bahwa titik K dirotasi sejauh A melalui titik pusat 2,1 hingga berada di posisi K. Secara matematis, persamaan rotasi yang melalui titik pusat A, B dinyatakan sebagai berikut. Contoh soal. Ika titik M berada di koordinat 4,-2, lalu titik tersebut dirotasi berlawanan dengan arah putaran jarum jam sejauh 90 derajat terhadap titik pusat 0,0. Tentukan letak bayangannya. Titik M dirotasi sejauh
90 derajat berlawanan dengan arah putaran jarum jam terhadap titik pusat 0,0. Secara matematis bisa dinyatakan sebagai berikut. Di sini saya akan membacakan tentang dilatasi. Dilatasi adalah perpindahan titik-titik suatu objek terhadap titik tertentu berdasarkan faktor pengali. Oleh karena ada faktor pengali, maka peristiwa dilatasi ini bisa mengakibatkan perubahan ukuran objek, misalnya diperbesar, diperkecil, atau tetap. Adapun hubungan antara faktor pengali dan ukuran benda adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor pengali K lebih dari 1 akan mengakibatkan ukuran objek diperbesar dan searah dengan sudut dilatasi objek awalnya. Yang kedua adalah faktor pengali K sama dengan 1, tidak mengakibatkan perubahan ukuran atau posisi objek. Yang ketiga, ada faktor pengali K lebih dari 0 atau K kurang dari 1, mengakibatkan ukuran objek diperkecil dan searah dengan sudut dilatasi awalnya. Yang keempat, ada faktor pengali K lebih dari -1 dan K kurang dari 0, mengakibatkan ukuran objek diperkecil dan berlawanan dengan sudut dilatasi awalnya. Yang kelima, ada faktor pengali K sama dengan -1, tidak mengakibatkan perubahan ukuran objek, namun arahnya berlawanan dengan sudut dilatasi awalnya. Yang terakhir, ada faktor pengali K kurang dari -1, mengakibatkan ukuran objek diperbesar dan berlawanan dengan sudut dilatasi awalnya. Secara umum, dilatasi dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dilatasi terhadap titik 0,0. Jika suatu titik M, X, Y mengalami dilatasi terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor pengali K, maka akan dihasilkan koordinat M aksen, X aksen dikali Y aksen. Secara matematis bisa dinyatakan sebagai berikut. M dalam kurung X, Y didilatasi dengan 0,0 dikali K menjadi M aksen di dalam kurung X aksen, Y aksen. Titik koordinat M aksen dalam kurun X aksen, Y aksen bisa ditentukan dengan rumus berikut. X aksen, Y aksen sama dengan dalam kurung K 0, 0, K dikali dengan X, Y. Contoh soal, diketahui gambar persegi ABCD dengan koordinat kartesius sebagai berikut. Jika bangun didilatasi terhadap titik pusat 0,0 dan faktor pengali -2, tentukan hasil bayangannya. Pembahasan. Yang pertama, mula-mula tentukan dahulu koordinat akhir setiap titik pada bangun setelah didilatasi. Yang pertama, titik A aksen A 1,2. Maka X aksen, Y aksen sama dengan K0, 0K dikali X, Y menjadi -2, 0, 0, -2 dikali 1, 2. Hasilnya adalah -2 dan -4. Lalu titik B. Dengan rumus yang sama, maka tinggal dimasukkan rumusnya, yaitu -2, 0, 0, -2 dikali 2 dan 2. Hasilnya adalah -4 dan -4. Titik C. Sama juga dengan rumusnya, kita masukkan saja. Menjadi -2, 0, 0, -2 dikali 1 dan 1. Hasilnya adalah -2 dan -2. Lalu titik D, rumusnya juga sama, tinggal kita masukkan, yaitu menjadi -2, 0, 0, -2 dikali 2 dan 1, yaitu hasilnya -4 sama -2. Jika digambarkan pada koordinat kartesius menjadi sebagai berikut. Di soal tertulis bahwa faktor pengalinya sama dengan -2. Artinya, ukuran objek akan semakin besar dan arahnya berlawanan dengan sudut dilatasi awalnya. Bagaimana tahu? Jika arahnya berlawanan, coba perhatikan letak titik A aksen, B aksen, C
C aksen, dan D aksen. Letak keempat titik itu berlawanan dengan letak titik awalnya, yaitu A, B, C, dan D. Yang kedua, ada dilatasi terhadap titik pusat A, B. Jika dilatasi titik koordinat M dalam kurung X, Y dilakukan terhadap titik pusat A, B dengan faktor pengali K, maka akan dihasilkan koordinat M aksen dalam kurung X aksen dikali Y aksen. Secara matematis bisa dinyatakan sebagai berikut. M dalam kurung X, Y didilatasi A, B dikali K menjadi M aksen dalam kurung X aksen dan Y aksen. Titik koordinat M aksen dalam kurung X aksen, Y aksen bisa ditentukan dengan rumus berikut. X aksen, Y aksen sama dengan K 0, 0, K dikali X min A dikali Y min B ditambah A dan B. Ukuran dan bentuk objek setelah didilatasi bergantung sepenuhnya pada faktor pengali. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, di sini saya bagian menjelaskan transformasi matriks. Matriks transformasi adalah matriks yang membuat sebuah objek mengalami perubahan baik berupa perubahan posisi maupun perubahan ukuran. Matriks transformasi dua dimensi dinyatakan dalam ukuran 3x3 di mana kolom ketiga dinyatakan untuk menyediakan tempat proses translasi. Transformasi pada suatu titik. Jadi di sini ada gambar yaitu koordinat titik A dalam kurung X, Y, ABCD-nya itu adalah angka matriksnya nanti, dan di situ ada A extends dan X extend, Y extends. Rumusnya ada pada kotak biru tersebut. Rumus itu akan digunakan pada saat kita akan menjawab soal selanjutnya. Nah, ini contoh soalnya. Titik A 1,3 ditransformasikan terhadap matriks min 2, 1, 3, 2. Tentukan koordinat hasil transformasi titik tersebut. Di sini adalah pembahasannya. Rumus yang tadi dibawa ke sini lagi yaitu X extends dan Y extends sama dengan masukkanlah angka-angka yang ada di soal sebelumnya. Yaitu min 2, 1, 3, 2 dikali 1 dan 3. Matriks itu adalah baris dikali kolom. Jadi kalian kali dan lalu jumlahkan seperti pada gambar di samping. Min 2 dikali 1 adalah min 2, 1 dikali 3 adalah 3, 3 dikali 1 adalah 3, 2 dikali 3 adalah 6. Dan jumlahkan semua hasil tersebut, hasilnya adalah 1 dan 9. Jadi koordinat hasil transformasi titik A 1,3 oleh min 2, 1, 3, 2 adalah A extends 1,9. Jadi itu hasilnya ya.